Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Maulana Rohman, NPM 231000288, mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Saya berasal dari kelas G dan hari ini saya akan memberikan penjelasan mengenai analisis kasus saya mengenai topik penganiayaan. Ya. Dan pokok masalahnya adalah tindak pidana bullying yang dilakukan oleh salah satu seorang anak artis di Indonesia. Baik, langsung saja kepada pembahasannya. Apakah bullying ini termasuk tindak pidana? Ya. Bullying dan kekerasan terhadap anak, siswa, siswi, mahasiswa maupun mahasiswi yang dilakukan di sekolah maupun di kampus itu termasuk tindak pidana. Hal ini berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu salah satunya KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya. Lanjut, apa unsur tindak pidananya ya bullying ini? Yang pertama, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak dari segala bentuk kekerasan termasuk bullying ya. Lalu yang kedua adalah menurut KUHP disebutkan pada buku kedua bab 20 tentang penganiayaan pasal 351 junto pasal 353 junto pasal 354 junto pasal 355. Di sana mengatur tentang beberapa konsekuensi apakah kekerasan ini menyebabkan kematian, menyebabkan luka berat, dan lain-lain seperti itu. Dan masing-masing memiliki konsekuensi hukum yang berbeda-beda seperti itu diatur ya. Lalu yang kedua, apakah faktor munculnya perilaku atau yang mengacu munculnya perilaku pembulian ini? Yang pertama adalah pengaruh lingkungan, betul. Sesuai dari pengalaman saya bahwa orang-orang yang selalu membuli ini selalu muncul atau besar kemungkinan rata-rata muncul pada keluarga yang secara sosial kurang harmonis ya. Artinya untuk salah satu solusi untuk menghilangkan kasus pembulian ini yaitu dengan cara meningkatkan keharmonisan antara anak dan orang tua di dalam suatu keluarga seperti itu. Yang kedua adalah pergaulan. Ini menjadi salah satu masalah konflik paling banyak bagi anak muda, salah pergaulan ya. Sebaik apapun kita ketika kita bergaulnya salah dengan orang-orang yang memang dalam tanda kutip berperilaku buruk, lama-kelamaan, lambat laun, kita akan terbawa arus. Tidak semua, tapi rata-rata seperti itu, ya. Yang ketiga adalah tekanan spiritual. Adanya pemahaman mengenai religius, ya. Pemahaman mengenai agama, dari moral, dan lain-lain. Orang yang paham agama dan paham betul mengenai moral, ketika dia punya kesempatan untuk melakukan kejahatan, karena ada tekanan moral, dia tidak akan melakukannya. Walaupun dia memiliki kesempatan yang besar untuk melakukannya. Contohnya, saya mempunyai kesempatan untuk mengambil hak orang lain, mengambil uang misalkan. Karena saya punya tekanan moral dari segi agama spiritual saya bahwa mengambil hak orang itu dosa, maka saya akan tidak melakukan hal tersebut karena tadi tekanan spiritual. Yang terakhir, rasa egois. Munculnya rasa egois disebabkan dengan beberapa faktor yang di belakangnya, yang tadi. Karena ketiganya itu tidak bisa dilakukan dengan baik, maka akan muncul rasa egois, besar kepala, sombong, merasa diri kita kaya, merasa diri kita kebal hukum, merasa hukum itu bisa dibeli, dan lain-lain. Sehingga dia bisa melakukan sesuatu seenak jidat seperti itu ya. Lalu itu faktor-faktor yang membuat atau memicu perilaku kemudian itu muncul. Lalu selanjutnya, apa itu asas lec locus delicti dan asas lec tempus delicti? Ini dibahas ketika kuliah umum kemarin, bahwa diterangkan bahwa asas lec locus delicti ini adalah tempat di mana tindak pidana itu dilakukan. Ya, contohnya saya melakukan tindak pidana di Indonesia, ya saya dihukum secara hukum yang ada atau yang berlaku di Indonesia ataupun positif Indonesia seperti itu ya. Itu secara simpelnya. Dan apa itu lex locus tempus delicti? Kemarin dijelaskan bahwa ini adalah waktu dia melakukan tindak pidana. Simpelnya seperti itu. Apa tujuannya asas ini diterapkan? Tujuannya adalah untuk mengetahui umur berapa. Apakah dia umurnya sudah memenuhi syarat dari bisa dipidanakannya yaitu 18 tahun atau belum seperti itu ya. Nah, yang kedua adalah untuk melihat atau mengetahui berapa kadaluarsa dari penyelidikan atau tindak pidana tersebut. Contohnya kan beberapa minggu kemarin kita diajarkan bahwa tindak pidana itu tidak bisa dihasut kembali atau tidak bisa dilaporkan lagi selama ketika sudah masa pencariannya habis selama 20 tahun seperti itu. Dan lain-lain itu untuk mengetahui beberapa hal ya, locus tempus delicti itu. Lalu selanjutnya aturan hukum apa saja yang dilanggar? Yang pertama tadi saya sudah katakan di awal, yaitu KUHP pasal 351, junto pasal 353, junto pasal 354, junto pasal 355 di buku kedua bab 20 tentang penganiayaan. Ya, di situ diatur. Lalu yang selanjutnya pasal 170 KUHP buku kedua bab 5 tentang kejahatan terhadap ketertiban umum. Selanjutnya Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 76C junto pasal 80 ayat 1. Jelas itu. Lalu selanjutnya pasal 20 UU ITE tahun 2004. Lalu apa unsur-unsur objektif maupun subjektif pada pasal-pasal tersebut? Yang pertama, pasal 351, junto pasal 353, junto pasal 354, junto pasal 355
tentang penganiayaan. Kasus ini memenuhi semua unsur yang ada di dalam pasal tersebut, seperti adanya kekerasan, pemukulan, kekerasan secara verbal mengakibatkan sakitnya perasaan, yaitu contohnya menghina lah gitu ya. Ya, di dalam kasus ini disebutkan bahwa pelaku menelanjangi korban, bahkan pelaku menyundut korban dengan rokok atau korek apa gitu ya, dan lain-lain. Lalu pasal 170 KUHP, kenapa saya memasukkan pasal 170 KUHP? Karena ini dilakukannya di tempat umum. Warung itu salah satu tempat umum ya. Itu salah satu yang melatar belakangi pasal ini masuk seperti itu. Lalu yang keempat adalah Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 76 junto pasal 80 ayat 1. Kasus ini secara subjektif memang memenuhi unsur-unsur yang ada di dalam pasal tersebut. Namun, secara objektif, pelaku inisial F ini dianggap masih di bawah umur 18 tahun berdasarkan KUHP nomor 1 tahun 1974 tentang Peradilan Anak dan Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, di situ pada pasal tersebut, jika F dianggap masih belum dewasa atau belum memenuhi umur, maka pasal yang diberlakukan adalah Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 2 menyebutkan mengenai hak konvensi anak meliputi non-diskriminasi, mementingkan kepentingan yang lebih baik untuk sang anak, dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya pasal 29 UU ITE tahun 2024 tentang video kekerasan. Karena di situ adanya video kekerasan yang di-up kepada media sosial maupun media informasi, saya pikir itu termasuk kepada pasal 29 UU ITE seperti itu. Lalu yang menyebar jelas yang tadi, yang undang-undang tentang perlindungan anak. Jadi si pelaku inisial F ini melakukan tindak pidananya diduga pada umur 17 tahun karena dilakukannya 2 kali, yaitu 2 Februari 2024 dan 13 Februari 2024. Sedangkan si anak inisial F ini lahir pada 18 Juli tahun 2026 lalu seperti itu. Jadi dia masih belum menginjak umur 18 tahun. Tapi ada beberapa praktisi hukum yang mengatakan bahwa anak inisial F ini, pelaku inisial F ini bisa dipidanakan